lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada dua. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku, maka saya buat begini. Oh, baru saya faham itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, gantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki dua, di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Coba tengok Raja Maghribi Muhammad VI. Raja Maghribi Muhammad VI, ayah dia Hasan II sama. Coba tulis di YouTube Muhammad VI salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi, tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an, di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar, nah itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Oke. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini begini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut, dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan. Ya, rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya sini, kalau ini ke halak ya, tenggorokan di sini. Ya, tenggorokan ya, halak. Ya, kalau kita ada suara harful halak di tajwid ya, ha itu kan dengan ain, halak. Ya, wastul halak, ha ain. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya. Nahrun, makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya, sebaliknya sodron itu letaknya teman-teman sekalian. Ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya, ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini, nahrun namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sodron. Ini batas paling atasnya sodron. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya, ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya, ada rongga cengkuk di sini. Ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, ini namanya. Tapi fikih madhab nggak ada itu. Madhab Hanbali begini. Madhab Syafi'i mana Ustaz? Tengah-tengah antara pusar dengan dada. Tengah-tengah. Saya begitu. Saya ikut Syafi'i dalam hal ini. Madhab Albani begini.
di atas dada. Betul juga orang, yang penting ada hadis, betul, nggak usah ribut. Mazhab Maliki gimana? Begini, macam Syiah. Allahu Akbar, dah begini aja. Berangkat bapak ke Maroko sana, tempat Ustadz Abdul Somad ngambil S2, itu Maliki fikihnya. Luas enggak Islam? Luas enggak? Luas. Letak tangan, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan di mana letak tangan. Ya, oleh karenanya bebas, kita boleh di antara dada dengan pusar, dan kita boleh di bawah pusar, boleh saja. Ya, yang penting kita begini, boleh. Ini dibolehkan oleh para ulama. Boleh saja kita agak atas sedikit. Ya. Adapun pendapat di atas dada, ya ini ada hadis memang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi ini saya lebih condong bahwa hadisnya dhaif. Ya. Dalam buku bekal salat saya juga sebutkan tentang takhrijnya, tentang sanadnya. Saya lebih condong pendapat para ulama mengatakan hadis meletakkan tangan di dada, hadisnya dhaif. Maka tidak perlu kita salat seperti ini. Ya. Kita salat biasa aja. Ya, biasa aja. Mau di mana yang mudah. Bahkan sebagian ulama berpendapat meletakkan di atas dada seperti hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat, ya. Yang penting kita tahu bahwasanya seluruh hadis tentang hal ini adalah dhaif, maka kita bebas saja, yang mudah saja. Allahu Akbar begini, ya. Atau begini boleh, di atas pusar atau di bawah pusar juga boleh. Atas naik sedikit juga enak, terserah. Tapi jangan kita begini, ya. Ini sebagian orang salatnya Allahu Akbar benar di dada. Hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Jadi kita biasa-biasa saja.